Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Pagi ini kita memakai tata ibadah kebaktian Minggu Prapaskah yang ke-6 atau Minggu Palmarum, Minggu tanggal 28 Maret 2021 dengan tema menyambut Yesus dalam ketaatan. Dan pagi ini kita dilayani oleh Bapak Pendeta Rudolfo Damanik dan juga Penatua Ibu Risama Waruwu, Penatua Ibu Rista Pardede, dan Prokantor Ibu Eva Loide dan Ibu Jefrina Napitupulu, pemusik Saudari Nona Mailuhu, multimedia Saudari Erika Pasaribu, dan Saudara Santo Giawa. Terima kasih atas pelayanannya. Sebelum kita masuk ibadah, kita akan mendengarkan warta jemaat, yaitu dalam bidang keesaan. Mohon dukungan doa bagi saudara-saudari kita yang terkasih yang saat ini sedang sakit, Saudari Agnes Silvana dan juga Bapak Panalha Manurung, dan dalam pemulihan Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kansan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Elma Sahulata, dan Ibu Emi Suratmi. Jemaat yang berulang tahun sepekan, yaitu tanggal 30 Maret, Saudara David Yudea, Ibu Hanggo Ningsrah, Bapak Max Martinus Siwi, Saudari Monica Marsa Margareta Siwabesi. Pada tanggal 1 April, Bapak Panalha Manurung. Pada tanggal 3 April, Ibu Nurma Sitinjak. Selamat ulang tahun, dan dengan bertambahnya usia saudara-saudari yang berulang tahun sepanjang minggu ini, semakin bertambah pula iman dan kasih saudara. Nats ulang tahun terambil dari Amsal 3 ayatnya yang pertama dan kedua. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta kesejahteraan akan ditambahkan kepadamu. Tuhan memberkati. Saya akan membacakan juga hasil rapat anggota SIDI yang telah dilaksanakan pada tanggal 21 Maret pukul 10 sampai dengan pukul 14.30 WIB via Zoom dengan kehadiran partisipasi jemaat sebanyak 33 orang. Dan dalam rapat anggota SIDI, jemaat telah menyepakati dan merekomendasikan beberapa hal kepada Majelis Jemaat GKP Jatiasi untuk menjadi program 2021-2022 sebagai berikut. Rapat anggota SIDI merekomendasikan 1. Untuk mengkaji kemungkinan diadakannya ibadah umum tatap muka atau onsite. Yang kedua, untuk lebih giat mengadakan perkunjungan di masa pandemik. Yang ketiga, untuk membentuk tim spesialis penanganan kedukaan atau komisi diakonia. Yang keempat, untuk meninjau hasil ulang keputusan rapat anggota SIDI tahun 2020 tentang periodisasi laporan keuangan bulanan menjadi laporan keuangan mingguan. Dan rapat anggota SIDI menyepakati efektif mulai berlaku tanggal 11 April 2021 setelah pewartaan 2 kali. Dan yang pertama, tentang hak dan kewajiban anggota diakonia GKP Jatiasi seperti yang akan diatur dalam buku pedoman diakonia. Yang kedua, tentang iuran dana tetap atau IDT menjadi kewajiban
anggota jemaat, baik anggota sidi ataupun anggota baptis. Yang ketiga, melakukan penggalangan dana untuk mengadakan peralatan multimedia dan komputer senilai Rp27.500.000 sampai dengan terpenuhi. Yang keempat, tentang gerakan persembahan Rp10.000 untuk warta keuangan. Boleh melihat di warta jemaat yang telah dibagikan di grup komunitas. Demikian warta jemaat Minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengambil saat teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita diundang bangkit berdiri dan kita akan membacakan panggilan beribadah secara bersama-sama yang akan kita bacakan secara bergantian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hati batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang telah mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Mari bersoraklah bagi Sang Raja yang datang membawa damai.
Bapak, saudara sekalian dan terkasih, kita mengingat bahwa kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Dalam kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 ini bertema menyambut Yesus dalam ketaatan dengan nas pembimbing dari Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17. Kitab Pengkhotbah pasal 4 ayat 17, demikian firman Tuhan. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca litani Prapaskah dan kita bacakan secara bergantian. Jika dosa menindas kami, Tobatkan hati kami ya Tuhan. jika benci menutup hati kami, Tobatkan hati kami ya Tuhan. jika rasa sakit mengunjungi hati kami, Tobatkan hati kami ya Tuhan. jika ketidakpedulian mendera kami, Tobatkan hati kami ya Tuhan. jika kematian memusnahkan kami. Tobatkan hati kami ya Tuhan. Bapak Ibu, sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah. Ya Tuhan yang Maha Pengasih,
Kami datang kepadamu dalam penyesalan, karena kami tidak hidup dalam kasih-Mu. Kami hendak mengaku, kami menyia-nyiakan anugerah keselamatan dari-Mu dengan pertobatan dan penyesalan yang palsu. Kami hanya menyesali dari mulut kami saja, namun perilaku kami tidak berubah. Ampuni kami ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat hidup menyuarakan damai dimanapun kami berada, dan mampukan kami untuk memiliki kerendahan hati, agar dapat hidup dalam damai dengan sesama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, diundang untuk berdiri. Dengarkanlah anugerah pengampunan yang diberitakan bagi kita, sebagaimana tertulis dalam 2 Korintus pasal 13 ayat 11. 2 Korintus pasal 13 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Kembali kita akan menaikkan pujian melalui pembacaan Mazmur yang akan kita bacakan dari Mazmur 118 ayatnya yang ke-19 sampai dengan 29. Kita akan membaca seperti biasa yang kita bacakan setiap hari Minggu. Dan nanti di akhir pembacaan firman Mazmur, kita akan bersama-sama menaikkan pujian dari KJ 48. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur kepadamu, sebab Engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Ya Tuhan,
berilah kiranya keselamatan. Ya Tuhan, berilah kiranya kemujuran. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Tuhanlah Allah, dia menerangi kita. Ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Allahku engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Allahku, aku hendak meninggikan engkau. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian kita persiapkan bacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Tuhan Yesus menurut Markus pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-11. Markus pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-11 akan menjadi dasar firman Tuhan di Minggu Prapaskah yang ke-6, di mana kita bersama-sama memaknai Minggu Palmarum. Jika kita sudah mempersiapkan dan membuka Markus pasal 11 ayat pertama sampai ke-11, biarkanlah Alkitab dalam kondisi terbuka dan kita bersama-sama mohon kuasa Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik, yang mengasihi kami melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami oleh kuat dan kuasa Roh Kudus. Kami selaku umat percaya ya Allah, rindu untuk bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, sebab Engkau baik, bahwa kasih, bahwa keselamatan dan kesetiaan Engkau berikan kepada kami, sekalipun kami tidak setia kepadamu ya Allah. Kami mau ya Allah di Minggu Prapaskah ke-6 ini, dalam merayakan Minggu Palmarum itu juga mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk menyambut Engkau ya Yesus Kristus. Dan dalam kesetiaan itu pun kami mau bersama-sama dihampiri Engkau ya Allah. Dan kami tahu bukan hal yang mudah di tengah-tengah pergumulan hidup, baik karena kondisi tubuh akibat sakit, karena kondisi ekonomi dan lain sebagainya. Namun kami percaya hanya kepada Tuhan saja yang meneguhkan hati dan pikiran kami untuk dengar-dengaran firman. Pakailah hamba-Mu dalam berbagai keterbatasannya, dan untuk setiap alat media oleh elektronik kami ya Allah, untuk menjadi sumber penenangan dan kebenaran dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita baca Ibu Bapak sekalian Markus pasal 11 ayat pertama sampai ayat yang ke-11, di mana Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus dilulukan di Yerusalem. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?'
Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, "Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?" Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Yesus. Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah karena yang datang kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi." Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Demikian Ibu Bapak Saudara sekalian yang terkasih, kita yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara dalam kehidupannya sehari-hari. Hosiana. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Di Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, seperti yang terlihat sudah ada 6 pekan Minggu Prapaskah kita tapaki, kita ziarahi, kita sama-sama mencoba memiliki hidup ketaatan, baik sedang menjalani masa prapantang atau masa berpuasa. Lalu saat ini secara sinodal, secara lingkup Gereja Kristen Pasundan, kita diajak di Minggu Palmarum untuk menyambut Yesus dalam ketaatan, menyambut Yesus dalam ketaatan. Di Minggu Palmarum atau di Minggu ke-6 sesudah Prapaskah, kita bersama-sama memaknai menjadi pribadi yang taat untuk menyambut Sang Juru Selamat. Kita bersama-sama mampu atau tidak memiliki kesetiaan. Kesetiaan seperti apa? Kesetiaan menjadi pribadi lepas pribadi yang tetap berteriak Hosiana, atau menjadi orang yang tidak setia yang berteriak salibkan dia. Itu ada di tangan Anda. Menjadi orang seperti apa? Orang yang berteriak agungkanlah Tuhan, atau orang yang berteriak salibkan dia? Di Minggu Palmarum ini kita diajak bersama-sama melihat hati kita mampu atau tidak tetap setia, mau atau tidak untuk tetap percaya akan kebaikan Allah. Kalaupun kebaikan Allah itu kita rasakan tidak begitu nyata, tidak begitu menghadirkan sukacita, dan tidak memampukan kita berteriak Hosiana. Tidak mampu kita melakukan itu karena ada pergumulan, karena ada kesesakan hidup, dan ada si jahat
yang membuat kita tidak taat, yang membuat kita kemudian tidak sesuai kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita sama-sama memeriksa, menyambut Yesus. Ada yang harus kita persiapkan, yakni ketaatan. Berbicara ketaatan, kita akan melihat dalam bacaan firman Tuhan Markus pasal 11 ayat 1 sampai ke 11. Pertama-tama kita lihat di pasal pertama. Markus pasal 11 ayat pertama, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya. Nah, dalam bacaan kita, dan itu juga tertulis di ayat ke-11, ada tempat yang dinyatakan begitu jelas. Betania itu kalau secara kilometer itu sejauh 3 kilometer, atau dari gedung gereja ini sampai pintu tol Jati Asih 1. Jauhnya Yesus menunggangi keledai, menaiki seekor keledai dari gedung gereja ini sampai pintu tol Jati Asih 1. Dia datang kepada orang di Yerusalem, kepada kita juga pada saat ini di Minggu Prapaskah yang ke-6. Untuk apa dia datang? Untuk apa Sang Juru Selamat, Sang Raja itu datang dengan menaiki atau menunggangi seekor keledai? Untuk menguatkan kita yang mungkin sudah tidak memiliki ketaatan, mungkin tidak memiliki kesetiaan kepada Allah yang taat dan setia itu. Nah, kita bersama-sama melihat di mana saat itu orang di Yerusalem atau orang dari gedung gereja ini sampai pintu tol Jati Asih itu berteriak Hosiana, Hosiana. Adalah orang yang awalnya punya komitmen, adalah orang yang punya ketaatan, kesetiaan. Tapi 1 minggu dari saat ini, atau tepatnya kurang lebih 5 hari nanti di Jumat Agung, orang itu atau mungkin kita yang berteriak salibkan, yang kita kemudian tidak memiliki ketaatan kepada Allah. Bapak Saudara sekalian, dalam tindakan yang sederhana kita lihat mengapa Sang Juru Selamat Yesus Kristus menunggangi, menaiki seekor keledai, dan mengapa harus dari Bukit Zaitun. Kalau kita lihat di di ayat pertama dan kedua, Markus pasal 11 ayat pertama dan kedua, Bukit Zaitun dijadikan oleh Yesus sebagai titik awal dari perjalanannya untuk memasuki Yerusalem. Mengapa? Karena saat itu, apalagi di dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 4, Bukit Zaitun menjadi titik awal, dilambangkan oleh kitab Zakaria pasal 14 ayat 4 sebagai tempat Allah menjajakkan kakinya saat dia akan maju berperang melawan bangsa-bangsa. Bukit Zaitun dalam kitab Zakaria pasal 14 ayat 4, Allah Sang Pencipta menjajakkan kakinya untuk berperang bagi kita, bagi bangsa-bangsa yang tidak setia. Tetapi dalam bacaan kita, Markus pasal 11 ayat pertama sampai ke 11, dia tidak sedang berperang. Dia tidak akan menumpas kita. Dia tidak akan menghukum kita. Ciptaannya yang tidak taat, ciptaannya yang tidak setia. Sekali lagi, dalam Zakaria pasal 14 ayat 4, harusnya Allah itu menginjakkan kakinya dan terjadi peperangan, ada penghakiman. Akan tetapi Matius pasal 11 ayat 1 sampai 11, dia menaiki seekor hewan yang lemah. Allah melalui perantara Tuhan kita Yesus Kristus tidak datang untuk memerangi,
tetapi menunjukkan kasih-Nya yang begitu besar akan dunia ini. Ini di Minggu Palmarum kita kembali diajak 3 kilometer perjalanan yang Ia lakukan bukan untuk menghakimi, bukan untuk membuat kita yang tidak taat, yang kita tidak setia mendapat hukuman. Bentuk ketaatan Allah itu sangat-sangat nyata dan sudah terjadi di Jumat Agung. Orang yang kembali berteriak hosana itu kemudian tidak taat berteriak salibkan. Orang yang sama itu harusnya dalam kitab Zakaria ditumpas habis oleh Allah berdasarkan kitab Zakaria. Kita lihat juga dalam Markus pasal 11 ayat 3. Dikatakan, dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu? Jawablah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini. Jadi ada kata Tuhan. Atau dalam bahasa Yunaninya adalah Kyrios. Kyrios itu sejenis password. Kyrios itu dalam bahasa Yunaninya sejenis, dalam New International Version berbicara the Lord needs. Tuhan membutuhkan itu menjadi kata kunci bagi pemilik keledai. Ada tafsiran mengatakan, apakah Tuhan Yesus menyuruh untuk mencuri? Tidak. Ada tafsiran lain yang mengatakan sudah ada kesepakatan antara pemilik dengan Yesus sang Rabi itu, sang juru selamat kita itu. Makanya dikatakan di Markus pasal 11 ayat 3, bilang Tuhan memerlukannya, bilang Kyrios memerlukannya, Tuhan memerlukannya, the Lord needs, Tuhan membutuhkan. Itu yang menyebabkan keledai muda itu diberikan kepada 2 muridnya yang tidak disebutkan namanya itu. Artinya kita juga belajar tidak saja kepada 2 orang murid yang tidak disebutkan itu, tapi juga kepada pemilik keledai. Sebelum kita berbicara pemilik keledai, kita juga membicarakan kenapa ada 2 orang murid yang tidak disebutkan namanya itu. Di situ kita belajar bagaimana mereka menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Tidak disebutkan namanya. Mungkin juga nama Anda yang disebut. 2 orang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya. Mustahil, sulit, dan penuh keraguan. Akan tetapi mampu kita tetap setia, mampukah kita taat untuk melakukan perintah-Nya. 2 orang itu, 2 murid yang tidak disebutkan itu tetap setia dan taat. Karena mereka sebagai hamba. Sebagai hamba mereka mau memiliki hidup yang setia dan taat kepada Allah. Dalam Minggu Palmarum ini atau di Minggu Prapaskah ke-6 kita diundang pribadi lepas pribadi, sebagai keluarga, sebagai jemaat, sebagai berbangsa dan bernegara, mampu atau tidak menyambut Yesus Kristus dengan ketaatan. Walaupun kita taat, Ia tetap setia. Ia tetap menunjukkan kasih-Nya. Bahkan sekalipun Dia kuat, sekalipun Dia Allah sang pencipta, Dia tetap tidak menaiki kuda, melainkan seekor keledai. Seperti dalam Zakaria pasal 9 ayat 9, hal ini sudah dinubuatkan bahwa sang raja akan datang dengan seekor keledai untuk memperlihatkan bahwa Ia mengasihi. Bayangkan, seperti yang ditulis dalam Yesaya pasal 31 atau kitab Raja-Raja pasal 4. Dicatat dalam 2 kitab itu, biasanya seorang raja akan datang dengan menaiki atau menunggangi kuda. Akan tetapi jika dilakukan, akan terjadi peperangan, akan terjadi kesedihan, akan ada banyak tangis. Karena Ia
datang untuk menumpas orang yang tidak taat, orang yang tidak setia kepada Allah. Maka dari itu, untuk menyambut Yesus dalam ketaatan itu harus setia, harus taat. Kalaupun ada satu yang tidak sesuai dengan harapan, tidak sesuai dengan doa saya misalkan, Tuhan, saya berharap, saya berdoa, Tuhan memberkati secara kesehatan, secara finansial, secara sukacita, tetapi semuanya itu tidak hadir, semuanya itu tidak nyata. Bagaimana aku dapat setia dan taat kepada Engkau ya Allah? Walaupun itu jeritan hati kita di dalam doa, mampukah kita taat? Mampukah kita tetap setia kepada Allah? Mengapa saya atau kita harus taat dan setia kepada Allah sebagai hamba? Ingat, Ia tidak datang untuk menghakimi. Dia bahkan menunggangi seekor keledai, bukan seekor kuda. Jika Dia datang dengan kuda, habislah kita. Kita menjadi orang yang dihukum, dibinasakan. Tetapi dengan menunggangi keledai itu, Dia menunjukkan kesetiaannya untuk mati di kayu salib. Kita diundang menyambut Yesus dalam ketaatan ialah mematikan egoisitas kita, membuat hidup kita mau Tuhan pakai, dan utamanya Tuhan ubahkan lebih baik lagi dan lagi. Kembali sebagai hamba di Minggu Palmarum atau Minggu Prapaskah ke-6 ini, kita diundang untuk menjadi hamba yang setia, untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah yang Maha Kasih dan Maha Penyayang itu. Selamat menjadi pribadi lepas pribadi yang menyambut Yesus dalam ketaatan. Selamat menjadi hamba yang taat dan setia. Amin. Dalam kesempatan saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Saudara Glenn Rivaldo KB dan Saudari Nona Mailuhu dengan menyanyikan hamba, hati sebagai hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih-Mu yang ku punya, itu semua milik-Mu.
selamanya. Mohon jemaat bangkit berdiri. Kita akan mengaku bahwa iman kita di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya Tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pulang di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat mohon duduk kembali. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian dan yang terkasih, kita bawa setiap pokok-pokok doa kita di dalam doa syafaat dan bersama-sama kita akhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah yang maha baik dan setia, melalui perantara Tuhan kami Yesus Kristus, dan wujud kesetiaan Engkau nyatakan melalui kehadiran penguatan oleh Roh Kudus. Tuhan, kami mau pribadi lepas pribadi mempersiapkan tidak saja sebatang ranting, tidak saja sebatas meletakkan kaus untuk menyambut Engkau ya Allah yang datang tidak saja di Yerusalem namun di hati kami pribadi lepas pribadi. Tentu untuk mempersiapkan itu kami sebagai seorang hamba tentu akan sulit memiliki hati yang setia, yang taat kepada Engkau ya Allah. Kami tahu ya Allah, atas berbagai pergumulan kehidupan, Tuhan, dengarkan apa yang kami bawa di dalam doa kami pribadi lepas pribadi. Kami mau ya Allah tetap menyambut Engkau dengan taat dan setia, karena kami adalah hamba-Mu ya Allah. Kami mau Tuhan hampiri dengan menunggangi seekor keledai ya Allah, karena Engkau ingin menunjukkan dan menghadirkan damai sejahtera. Engkau tidak datang dengan menghakimi, tetapi Engkau datang untuk dihakimi atas setiap ketidaktaatan kami ya Allah, atas setiap pelanggaran kami, atas setiap iman kami yang mungkin ragu-ragu dan bahkan mengandalkan kekuatan kami. Mampukan kami ya Allah untuk menyambut Engkau, dan berikanlah kami ketaatan ya Allah, agar kami tidak menjadi pribadi yang kemudian dalam hitungan hari, hitungan waktu, bahkan detik menyangkal Engkau, bahkan menjadi pribadi lepas, pribadi yang berteriak, salibkan dia. Kami mau Engkau ingatkan lagi sebagai hamba untuk memiliki hati yang setia dan taat kepada Engkau, Allah yang lebih dahulu taat, lebih dahulu setia untuk menepati janji, untuk setia dan taat memberikan penghiburan terlebih
berkat-berkat dari Tuhan. Bersama jemaat di GKP Jati Asih dan pribadi lepas pribadi yang Tuhan telah pakai, kami bersama-sama mau mendukung dalam doa untuk pribadi lepas pribadi yang kami sebut sedang sakit ataupun dalam proses pemulihan. Kami mendukung dalam doa ya Allah untuk Saudari Agnes Silvana, Bapak Panal H. Manurung, Ibu Emi Suratmi. Tuhan jamah apa yang menjadi obat-obatan, makanan, istirahat, dan bahkan perhatian dari keluarga, Tuhan berkati menjadi kesembuhan. Kami juga mendukung dalam doa untuk proses pemulihan yang terus dan sedang dilalui oleh Bapak Richard Manulang, Bapak Makmur Sianturi, Bapak Kamsan Sitorus, Bapak Manahan Manurung, Ibu Telma Sahulata. Tuhan jamah dan pulihkan mereka, dan utamanya tetap berikan kesabaran bagi setiap anggota keluarga untuk percaya waktu Tuhan itu indah dan mendatangkan damai sejahtera. Kami juga bersama-sama selaku umat percaya mengucap syukur Tuhan telah menambahkan usia untuk Saudara David Yudea, untuk Ibu Hanggro Ningsrah Gustirarti, Bapak Max Martinus Siwi, Saudari Monica Marsha Margareta Siwabesi, Bapak Panal H. Manurung, Ibu Nurma Sitinjak. Kami mengimani percaya Tuhan tidak saja menambahkan usia, tapi Tuhan menambahkan hikmat, kebijaksanaan, menambahkan kesehatan dan berkat-berkat lain dari Tuhan. Kami juga selaku umat percaya mendukung dalam doa untuk dua keluarga di lingkup GKP Jati Asih. Kami mendukung dalam doa untuk keluarga Bapak Aprizal Tarihoran dan keluarga Bapak Aris Septiawan. Tuhan jamah mereka pribadi lepas pribadi, baik dalam pekerjaan ataupun merindukan pekerjaan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan hadir di tengah-tengah mereka seperti Tuhan telah hadir di tengah-tengah kebaktian Minggu Prapaskah ke-6 pada saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan begitu setia, dan kami mau diundang untuk tetap setia dan taat kepada Engkau sebagai hamba. Allah yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur Tuhan telah memakai pribadi lepas pribadi, baik selaku penatua Ibu Rista Parede dan Ibu Risa Mawaru. Tuhan telah pakai mereka untuk melayani pada kesempatan kali ini, dan kami mengucap syukur bersama-sama bersama pemusik dan prokantor. Kami mengucap syukur atas pelayanan yang sudah diberikan oleh Saudari Nona Mailuhu dan Ibu Eva Loide Sirait, Ibu Jeffrina Napitupulu. Ya Allah, Tuhan hadirkan berkat dan hadirkan damai sejahtera dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terlebih ya Allah, kami mengucap syukur atas video secara daring ini. Kami dibantu dan diberkati oleh tim multimedia atau media informasi komunikasi GKP Jati Asih, baik oleh Saudari Erika Pasaribu dan Saudara Santo Paulus Giawa. Tuhan juga memberkati mereka seperti kami yang sudah dihadirkan berkat melalui kebaktian secara daring ini. Allah yang Maha Baik, kami juga mengucap syukur 1 minggu yang lalu Tuhan sudah memberkati kami selaku umat di GKP Jati Asih melakukan rapat anggota CD, dan dari sana kami membahas program, dari sana kami menghasilkan rekomendasi. Dari semua hal itu kiranya tidak sebatas tercatat dalam kertas ya Allah, namun kami berdoa itu pun tercatat dalam rancangan Tuhan yang begitu baik, sehingga kami Gereja Kristen Pasundan Jati Asih semakin lagi dan lagi melayani Tuhan, dan kami mau taat, mau setia, karena Tuhan adalah sumber pengharapan dan sumber kekuatan seperti tema Sinode 2021-2022 ini. Ya Allah yang Maha Baik, kami juga bersama-sama mendukung dalam doa untuk pemerintahan bangsa Indonesia, baik aparatur negara tertinggi maupun terendah. Kami mendukung dalam doa juga Bapak Presiden Joko Widodo, tim medis, baik dokter, perawat, dan tim keamanan dalam new normal ini ya Allah. Terlebih dalam pengadaan vaksin, kami juga mendukung dalam doa untuk mereka yang sedang isolasi baik secara mandiri maupun di fasilitas kesehatan. Tuhan jamah dan berkati agar mereka kemudian terkonfirmasi negatif ya Allah, dan mereka dapat
berjumpa dengan keluarga dan bersama-sama bersuka cita kepada Allah yang maha baik. Allah yang maha baik, kami berdoa dijauhkan juga bencana alam, dan kami serahkan ya Allah setiap pokok-pokok doa kami di dalam hati kami, pribadi lepas pribadi. Kami tahu ya Allah, untuk setiap pokok-pokok doa kami secara pribadi, secara bergereja dan berbangsa ini jauh dari sempurna. Maka dari itu kami mau menyempurnakannya seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Demikian kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat ya dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita, dan ingatlah firman Tuhan berkata, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Kita akan bernyanyi sambil mengindahkan persembahan, mengiringi dengan nyanyian hidup gabungan 14 Nu Panyung Bungi. Leber dilelerkan
persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam kebaktian ini, mampukan kami untuk memberikan persembahan kepadamu. Kami ingin memberikan persembahan kami melalui gerejamu dalam memelihara gerejamu dan mewartakan kasih-Mu melalui persembahan kami, namun tetap dimuliakan senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Dalam kondisi tetap berdiri, kita juga mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan keputusan dan berkat. Di saat ini kita selaku umat percaya diundang untuk menyambut Yesus dengan kesetiaan. Allah yang setia itu menghampiri kita tidak dengan penghakiman, bahkan Ia sendiri yang dihakimi. Kita diajak untuk tetap setia dan taat kepadanya dan tetap mau berjalan bersama-sama dengan Dia dengan limpah ucapan syukur. Kita percaya Tuhan akan selalu memampukan dan memberkati kita. Kita percaya kita tetap mau berjalan bersama Tuhan. Mari kita sambut dengan menyanyi Kidung Jemaat 370. Bagi kita yang mau untuk ikut dan kemanapun beserta dengan Tuhan Yesus, kini terimalah berkat dari Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Selamat untuk mengambil saat teduh, selamat hari Minggu.